Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini guys, dimanapun Anda berada, dalam kondisi apapun ya. Nah ini saya berada di pohon jambu guys. Ini agak lagi menghayati atau lagi mengamati, dimana tanaman yang saya tanam di tanah ini kayak kontur tanahnya itu kurang subur. Jadi yang lain itu pohon pepaya aja tinggi-tinggi, panjang-panjang, nggak besar, pokoknya nggak besar. Buahnya juga jarang-jarang. Begitu juga pohon durian, pohon miracle dan apel Brasil juga seperti itu. Tapi yang ada di sini, ini yang berada di, yang saya tumpukin giok ini dan matoa, padahal masih dalam satu lokasi. Dia istimewa guys, tumbuhnya gila-gilaan, nggak pernah dipupuk. Yang lain pernah dipupuk, malah paling istimewa, paling gila. Lebatnya itu kalau nggak dipotong dahan-dahannya kayak gini, ini hampir sampai tanah guys. Itu juga matoa baru nanam beberapa minggu yang lalu udah lebat kayak gitu, kelihatan dari daunnya dan pokoknya. Itu yang lain itu temennya yang masih di pekarangan itu kecil-kecil loh guys. Itu apa, ada pengaruhnya dengan batu giok, energi kehidupan dari batu giok. Tapi kali ini kita nggak membahas itu ya guys. Mohon maaf, suara saya masih dalam inkubasi masih dalam proses ya. Ini hari ini juga mau nggak ngonten lagi. Kemarin udah nggak ngonten, suaranya hilang total. Hari ini alhamdulillah masih udah bisa bersuara, walaupun masih agak kayak kodok kayak gini. Oke, ini suara kayak gini nih ya, buat nafas agak susah guys. Kadang karena batuknya itu, buat ngomong itu terus batuk, itu jadi nggak enak ya. Jadi kita melakukan review sebuah batuan permata. Ini lain dari yang biasa, dengan sedikit kita membahas treatment ya guys. Nah oke, di antara batu ini adalah batuan-batuan permata yang beredar luas ya. Dan ya mau dibilang gampang atau susah dapetinnya itu tergantung budget Anda. Permata itu kita bahas ruby aja. Ruby aja itu dari harga ratusan ribu sampai harga ratusan juta, bahkan miliaran ya. Itu ruby, itu golongan permata. Begitu juga dengan safir, jamrud, dan lain-lain. Nah, apa yang membedakan? Sama-sama ruby kok harganya beda? Kualitas tentu nomor satu yang membedakan. Jadi ketika Anda dapat batu ruby kok harganya murah, itu kalau Anda itu bukan orang yang sangat beruntung, itu nggak mungkin dapat harga kualitas bagus, harga murah ya. Itu nggak mungkin guys, kecuali ada orang yang jual memang nggak tahu sama sekali. Dan untuk sekarang ini kayaknya jumpa lokasi atau momen seperti itu udah sangat susah. Kalau orang dulu kan memang banyak tidak tahunya, karena tidak sedikit banget informasi yang beredar ya. Jadi orang-orang kampung, orang apa itu kan punya barang bagus pun kadang masih bisa dikena harga murah. Kalau sekarang itu hampir susah, karena informasi itu tinggal ketik Mbah Google semua keluar ya. Oke, kita bahas dari yang mana dulu guys. Ini dan ini sama, kita eliminasi menjadi satu dulu ya. Nah, satu terlihat ungu, satu agak gelap ya. Apabila kurang nyaman dengan suara saya, abaikan saja ya guys. Mohon maaf, karena memang musimnya lagi kayak gini. Hampir semua teman saya kena semua ya. Ini adalah kecubung atau amethyst quartz atau kecubung ungu ya. Biasa orang menyebutnya seperti itu. Batu ini natural, garansi natural, no treatment ya. Jadi natural itu ada natural treatment, pewarnaan, banyak sekali prosesnya, tapi batunya natural. Jadi ini udah natural, no treatment ya. Dan batu ini udah garansi natural. Yang satu bisa dikatakan ini lumayan tua, walaupun belum hitam, tapi udah terlihat visualnya udah mulai hitam ya. Nah ini yang banyak orang suka, tapi tidak semua orang suka yang gelap-gelap juga.
Banyak juga yang suka yang jernih-jernih atau padang-padang ya, kayak gini. Ya, batu kucubung ini berasal dari mineral quartz. Quartz itu mineral keras, tapi nggak keras banget, belum golongan permata. Nah, itu di bawah di atasnya kuarsit. Jadi kadang kuarsit itu kuarsit yang udah atau bercampur dengan kuarts. Jadi berbeda mineral menjadi satu. Itu mineralnya kayak kaca biasanya, serat-seratnya itu kayak serat-serat es biasanya. Nah, jadi banyak dipalsukan juga untuk sebuah kecubung kayak gini. Itu menggunakan kaca man-made glass. Itu palsuannya rata-rata ya. Kalau udah kaca itu kaca sendiri atau glass sendiri itu ada natural glass, ada man-made glass. Kalau udah man-made glass itu ya udah buatan manusia, gampang sekali diwarnain. Nah, oke, kita taruh. Ini sebagian permata, sebagian bukan ya. Kalau tak keluarin permata semua ya ya besok aja lagi lah. Ini red baron guys, salah satu batuan akik ya, yang disamakan dengan permata. Jadi rasanya itu kayak permata. Warnanya merah, ringnya karena ini pesanan dan kena PHP guys, mohon maaf. Semoga orangnya nonton. Ini kalau nggak dipesen nggak bakal saya ring 7. Karena biasanya saya bikin ring itu ring 9. Karena kalau ketika ring 9 itu pengen dikecilin, masih bisa dikecilin. Jadi ke 7, ke 8 masih bisa. Tapi kalau 7 dibesarin susah, dihapus. Ini kena PHP. Ini pesan sudah sejak lebaran. Merahnya tak pilihkan yang bagus, yang merahnya ya merah, ini bukan pewarnaan ya. Maksudnya banyak yang beredar ini warnanya pewarnaan. Batunya dari batu yang sama. Lah ini tinggal bayar kok mulur-mulur, ujung-ujungnya blokir, padahal ngakunya santri guys. Ya seperti itu manusia guys. Ya kalau nonton ya semoga saja kerasa yang namanya berbohong, berjanji itu adalah hutang. Lah berbohong itu ya apalagi sampai bikin orang itu ya kelunta-lunta itu ya ada pertanggungjawabannya sendiri, monggo. Ini tak posting karena udah kena PHP. Tak carikan merahnya yang lumayan bagus, nyarinya juga susah. Malah di PHP dengan ring pesanan dia sendiri ring 7. Akhirnya bagi siapa saja ini tetap kalau yang suka hubungi WA saya. Kita kasih harga yang tidak begitu mahal, sesuai dengan kualitas. Monggo ya. Ini merahnya. Ini ruby loh guys, hampir sama nih guys. Cuman ruby kan cenderung ke pink ya. Ini biosolar. Dia memiliki laster atau pantulan cahaya itu karena ringnya dibikin taper ya. Dan karena memang dasarnya batunya jernih ya. Kalau ini garansi natural NTE. Ini kita bahas lagi. Warnanya biru ya. Oke ya. Ya, ini adalah blue sapphire lawas, ringnya kuningan sampai penyok-penyok kayak gini. Ini mungkin ya zirkon biasa mungkin ya. Karena nggak mungkin berlian kayaknya. Kalau saya lihat dari itu zirkon biasa. Kalau berlian itu lasternya itu pantulan cahayanya nembak. Jadi kayak labnya itu putih bersih. Beda sama yang ada pelanginya. Itu bukan berlian. Ini kalau safir ini prediksi besar saya itu Ceylon, karena melihat serat Ceylon ya. Ceylon itu beda sama Afrika. Sama-sama blue sapphire tapi seratnya karakternya beda. Ceylon itu lebih jernih, seratnya lebih, walaupun bagian Ceylon yang kotor pun itu seratnya berbeda. Kalau Afrika itu cenderung lebih tegas seratnya. Ya. Ini beratnya paling kisaran antara 1, sekian kret gitu, kisaran ya. Dan ini NTE tanpa pewarnaan, tanpa penutupan. Jadi ini insya Allah ini natural NTE. Jadi safir Ceylon kayak gini juga ya gampang susah, tergantung dana Anda sebenarnya. Kalau bilang gampang ya dananya kalau nggak terbatas nyari model apa aja ya gampang. Tapi ada beberapa batu memang dana nggak terbatas pun itu nggak nemu-nemu. Ini sebenarnya golongan akik seperti halnya dengan red baron, batu ini. Tapi kita masukkan guys, karena jarang sekali tapak jalak berwarna putih dengan garis hitam. Batu ini berasal dari batu yang penghasil atau batuan dendrit ya, karena ini sejatinya hitamnya dendrit dan tembus sampai belakang guys. Bentuknya kecil, maka dari itu kita gabungkan ke konten permata. Karena
Orang yang suka kecil-kecil biasanya dim kantoran itu, satu, orangnya pemalu, kedua, orangnya tidak sombong, ketiga, orang itu tidak tidak terlalu pengen terlihat wah, tapi kemarin menikmati dengan adanya. Jadi yang suka kecil itu, dan masih banyak lagi. Jadi tidak tergantung Anda, kalau yang suka kecil itu Anda yang bagian mana gitu. Apa yang bagian malu karena takut dibilang dukun, apa yang bagian karena memang tidak perlu besar-besar, yang penting saya menikmatinya gitu ya. Karena kalau yang suka besar itu banyak sekali motifnya juga, selain buat kontes, buat menunjukkan, buat memaksimalkan bahan, buat lebih terlihat atau terekspos dengan lingkungan yang lain, itu banyak banget. Jadi karakter orang masing-masing. Kali ini saya biasanya itu batu akik kayak buat besar-besar, ini tak buat kecil ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut guys. Iya, ini natural rubister ya. Rubister itu sendiri ya, itu dipalsukan juga, yaitu yang namanya American Star. Oke, kita bisa lihat. Nah, ketika pada pencahayaan biasa, rubister itu bintangnya, ini bintang star 5, star 6 ya, bintangnya itu terlihat agak pudar. Karena apa? Pencahayaan yang kurang fokus itu membuat starnya itu tidak ngumpul. Ini tak nyalakan ininya, tak nyalakan flashnya, dia fokus, pencahayaannya lebih fokus ya. Jadi starnya ngumpul itu guys, dilihat starnya itu ngumpul itu. Tapi ada loh guys, ada rubister yang hanya kayak gini aja, itu starnya udah kayak American Star ya. Jadi Anda ketika punya atau lihat American Star itu tanpa pencahayaan yang berlebih atau fokus, itu bisa starnya fokus. Apalagi ketika di center lebih fokus lagi. Itu menggambarkan kualitas rubinya itu dengan kualitas yang sangat bagus. Jadi sintetis dibuat itu untuk memalsukan permata dengan kualitas yang bagus, sangat bagus. Nah, mengapa pati-pati bikin sintetis, kok buatnya standar? Nah, itu yang salah. Yang benar ya sintetis yang sangat bagus. Itu gambarannya seperti American Star guys. Kalau ruby star yang bagusnya seperti itu, jernih, merahnya plong, dan starnya bagus ya, fokus di segala kondisi. Tapi Anda harus juga siap dengan dananya. Nah, kalau pengen jumpa dan mendapatkan seperti itu, dananya kayak gitu ya bisa jutaan, puluhan jutaan, bahkan ratusan juta, tergantung tinggal besar kecilnya, terus hal-hal lain yang menyertainya. Jadi batu rubi, saya bicara rubi dulu aja, safir lah, safir aja itu dari ratusan ribu sampai bahkan 150.000 ada, rubi 100.000 ada, sampai ratusan juta bahkan M ya. Seperti itu. Jadi Anda ya seperti itulah. Insya Allah di Master Golden itu ya masih terjangkau dengan kualitas yang bagus ya. Karena saya jual bahan itu ya tak pilih. Kalau saya nggak suka, saya nggak pengen jual ya. Kalau saya nggak suka, jadi saya sendiri harus suka. Biasanya kalau saya suka, orang itu banyak yang suka. Oke, kita lihat dulu guys. Ini tanpa pencahayaan berlebih. Ini adalah sebuah kalimaya susu ya, sebuah kalimaya susu dengan jarong yang udah full. Ini lumayan jarongnya, udah full guys. Cuman kurang ketangkap kamera ya. Jadi kamera itu tidak bisa menangkap dengan maksimal. Anda udah bisa melihat bias-biasnya seperti aurora di dalamnya. Dan ini tergolong besar loh guys. Nih guys, hampir sekeliling saya. Anda bisa lihat sendiri sekeliling saya. Untuk sebuah batu opal atau kalimaya ukuran segini ini golongan besar guys. Jadi enggak itu ya, enggak mudah untuk dapat ukuran segini ya. Oke, kita taruh. Satu lagi, ini yang paling istimewa saya bikin terakhiran loh guys. Nah, ini adalah black sapphire. Ada beberapa tempat yang nyebutnya bangsing. Bangsing itu nama tempatnya kayaknya. Ini dari Burma apa dari Sri Lanka ya. Bangsing itu saya lupa.
Ini asli natural black sapphire dengan ster. Nah, ya kelihatan sternya ya. Ya dari jenis sapphire ya, black sapphire. Oke, kita lihat seperti ini guys. Kecil guys. Harganya ya nggak mahal lah untuk sebuah permata natural ya. Oke, kita bahas yang kali ini. Nah, setelah ini kita juga bahas metode-metode treatment dalam sebuah batu permata ya guys. Iya, ini cantik banget guys. Warna merahnya ini ngena banget ya. Iya, ini adalah ruby dengan ring perak 7. Ini ruby cutting, bukan ruby star. Beda ya. Ini ruby star, ini ruby merah blood atau darah merpati, biasanya terkenal seperti itu. Rubinya cutting dengan treatment yang tidak begitu jauh. Nah, minimal moderat ya. Apa itu moderat? Nah, untuk sebuah batu permata sendiri kualitas itu ditentukan oleh nilai treatmentnya. Jadi komen dari sebuah treatmentnya bukan hanya naturalnya saja, tapi karena natural itu udah melewati apa ya, lolos bahwa itu natural, tinggal kualitas batunya dinilai dari kejernihan, warnanya ya. Ini warnanya udah masuk banget ya. Harganya juga ya bagi saya ya, kalau lihat batu kayak gini ya masih terjangkau lah. Iya, masih terjangkau, kisaran 1 jutaan ya, dengan ring perak loh guys. Ring perak, ini ring perak guys, bukan alpaka ya. Saya bilang perak, ini perak ya. Ring perak micro setting 7 ya. Ini perak kombinasi ya. Ini krom kuning ya. Oke, kita bahas kenapa kok ada yang membedakan sebuah batu permata itu. Tinggal kita lihat treatmentnya loh guys, untuk membedakan ini. Ketika batu permata dikomeni dengan NTE untuk beberapa batu itu sudah sangat jarang dengan harga yang sangat-sangat mahal ya. Contoh ya, batu permata yang sering dijumpai dengan treatment NTE. NTE kita bisa baca, tidak ditemukan indikasi adanya treatment penambahan atau modifikasi apapun atau tanpa treatment ya. Not treatment ya, ini yang saya sering lupa, enhancement ya. Itu merupakan sebuah pengakuan dari lembaga lab bahwa batu itu memang benar-benar murni dari alam, digosok dan disajikan kepada Anda. Itu tanpa treatment. Itu umum untuk batuan-batuan agik. Tapi untuk batuan-batuan permata, ada beberapa permata yang sangat susah dijumpai yang NTE. Itu jamrud yang beredar di Indonesia ya. Ruby. Kalau safir itu banyak banget yang NTE. Tapi kalau ruby, jamrud itu susah banget yang NTE. Kenapa? Karena ketika batu jamrud ruby NTE dengan kualitas kejernihan dan warna yang bagus, harganya itu udah kualitas tinggi. Jadi jangan Anda berharap dengan uang paling 1 juta 2 juta itu dapat yang NTE dengan kualitas yang hebat. Nah, tapi itu dihalalkan ya. Dalam permata treatment itu dihalalkan, maka dari itu harga itu mengiringi treatmentnya juga. Jadi lihat-lihat treatmentnya juga ya. TE, indikasi adanya treatment pemanasan untuk memperbaiki warna atau thermal enhancement. Ini biasanya komen ini dikeluarkan di batu ruby juga, safir. Jadi ada indikasi pemanasan. Pemanasan itu biasanya fungsinya untuk memasukkan bahan ruby itu retak-retak, bahasanya kayak gitu aja. Nah itu jamrud juga, itu biasanya dipanasi dan dimasuki semacam kayak glass fill. Tujuannya hanya untuk memasukkan retakan itu biar mulus. Nah, dalam pemanasan itu ada penambahan warna atau perbaikan warna, karena batu retak permata itu susah guys didapat, jumlahnya kecil-kecil, bentuknya kecil, dan ketika dapat itu retak-retak ya eman-eman kan, karena sangat susah ya. Itu harus melalui proses sambang. Ada T1, T2 lah. Ini minor radius, residu ya, moderat. Nah ini kalau yang paling bagus ini minor, moderat itu udah bagus ya. Kalau signifikan itu caranya banyak banget prosesnya, batunya remek lah ya gitu. Oke, kita kembali ke
GF1, GF2 itu biasanya Ruby menggunakan ini loh guys. Indikasi treatment pemanasan dan pengisian retakan batuan dengan kaca atau lead glass filling, glass file. Nah, ini minor, ini insya Allah ini ya, yang ini minimal itu moderat, tapi kemungkinan bisa minor. Ini, jadi kalau yang udah moderat itu udah bagus lah, lumayan bagus. Lah kalau udah minor itu udah mendekati yang seharusnya sedikit banget, cuma ada beberapa posisi saja kayak gitu guys, moderat. Nah kalau jambrut itu ada di sini loh guys, biasanya guys di F1, F2. Nah sebenarnya sama sih, cuman kan perbedaan dari ini pengklasifikasi ini biasanya kalau jambrut pakai yang F1, F2. Indikasi adanya treatment perbaikan kejernihan dengan cara oil polymer resin, faktur filling ya, clarity enhancement. Nah ini yang umum beredar, ini yang F3, F2 udah bagus, harganya juga lumayan. Kalau jamrut F1 udah bagus, harganya juga lumayan. Jadi yang beredar di Indonesia ya banyak banget lah, saya jarang banget nemu jamrut itu NTE, jarang banget ya, kecuali yang pernah saya jumpa itu yang harganya ya udah tembus ya bisa dikatakan ratusan, itu memang NTE, dan itu juga ya jarang banget yang punya. Seperti itu sedikit ya. Ini kalau giok guys, ini giok modelnya tipe A, tipe B, tipe. Jadi treatment ini digunakan di beberapa batuan akik yang berbeda karena proses treatmentnya juga berbeda. Maka dari itu untuk pengelompokan penyebutannya juga berbeda. Ada GF1, ada GCI, ada F1, F2, F3. Seperti itu. Sedikit informasi tentang batuan permata loh guys. Bila Anda ada yang berkenan di antara satu ini atau bahkan semua, bisa hubungi WA saya. Ini cantik ya, saya tunjukkan. Ini ya ruby, ini cantik banget. Dan harganya tidak mahal bagi saya karena saya tidak bisa bikin sendiri dengan kualitas cantik itu guys. Jadi insya Allah itu ya minimal moderat sampai minor ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda selalu dilimpahkan rezeki bagi yang nonton guys, selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan proses semuanya ya, dimudahkan segala urusannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para peserta semua.